Penyakit coronavirus 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini menyebabkan pandemi 2019 hingga 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, dan bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi-organ. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang kotor merupakan salah satu pencegahan penularan penyakit ini. Disarankan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang tertekuk bila batuk. Membahas soal COVID-19, di lingkungan saya tidak tercatat adanya pasien COVID. Dengan normalnya kehidupan sehari-hari, ketika awal diberlakukannya lockdown maupun PSBB, di sini tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi, ada beberapa aktivitas yang tidak boleh dilakukan seperti melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung, sehingga anak SD, SMP, maupun SMA memberlakukan sistem sekolah online, yaitu dengan murid-murid belajar di rumah tanpa adanya kontak langsung dengan guru. Setelah melakukan penelitian langsung di pasar terdekat, ternyata masih melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak terlihat maupun terasa seperti adanya lockdown maupun PSBB. Namun, di pusat perbelanjaan seperti supermarket, minimarket, toko-toko baju maupun mall, dan salah satu tempat usaha yang saya kunjungi sebagai sampel memberlakukan adanya beberapa aturan dan batasan mengikuti aturan pemerintah, seperti mewajibkan memakai masker, memberikan hand sanitizer bagi pengunjung, melakukan pengecekan suhu, menurunkan kuota pengunjung, dan membagi jarak antara pengunjung satu dan pengunjung lainnya atau biasa kita sebut dengan social distancing. Saya melakukan sampel penelitian dari dampak COVID yang dirasakan langsung oleh salah satu manajer studio foto di lingkungan saya. Dan berikut penjelasannya. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Kenalkan, nama saya Denas. Bapak Denas. Bapak di sini menjabat sebagai apa, Pak? Saya di sini menjabat sebagai fotografer dan brand manager di Brand Studio. Oh, brand manager ya, Pak. Sudah berdiri berapa lama, Pak, studio di sini? Brand Studio itu udah berdiri 3 tahun. 3 tahun. Kita kan sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya, Pak. Ya. Tanggapan Bapak sebagai manajer dan fotografer di studio ini bagaimana, Pak? Jadi tanggapan dari saya tuh karena ada pandemi corona, mungkin saya pribadi mengikuti aturan-aturan dari pemerintah selama pandemi corona ini. Oh, seperti itu ya, Pak. Kemudian ketika adanya PSBB kemarin, apakah studio ini masih tetap buka atau terpaksa ditutup? Nah, pas ada PSBB kemarin mungkin kita tetap buka, cuman bukannya nggak tiap hari, cuman hari-hari tertentu aja. Nah, itu juga bukannya nggak full, cuman dari jam 1 siang sampai jam 5 sore kita langsung udah tutup. Tetapi adakah pembatasan konsumen ketika berkunjung ke sini, Pak? Nah, buat pembatasan konsumen kita tidak menerima si konsumen berfoto lebih dari 4 orang. Jadi kita maksimalnya 4 orang aja. Terus sistem apa yang diterapkan agar konsumen tetap bisa berfoto sedangkan tidak boleh berkerumun, Pak? Jadi sebelumnya kita mengingatkan konsumen untuk memakai masker ke studio. Kita ada pengecekan suhu dulu. Terus sudah pengecekan suhu, kita menyediakan hand sanitizer. Nah, baru di situ si konsumen bisa masuk ke dalam studio. Seperti itu ya, Pak. Ya. Kemudian semenjak adanya pandemi ini, dampak apa yang dirasakan terhadap studio ini, Pak? Ya, mungkin semua pengusaha
merasakan dampak pandemi corona ini, tetapi ya kita harus menerima dengan ikhlas dan sabar aja. Semoga pandemi corona ini bisa berakhir. Oh, seperti itu ya Pak. Yang terakhir, harapan Bapak sebagai fotografer dan brand manager di sini terhadap pandemi ini seperti apa Pak ke depannya? Kedepannya ya mudah-mudahan mungkin pandemi corona ini ujian dari yang di atas mungkin ya. Saya pribadi mungkin ya kita harus tetap bersabar, ikhlas, apa yang kita ambil hikmahnya aja. Semoga kedepannya kita bisa beraktivitas kembali. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan kekuatan, dan apapun cobaannya kita harus tetap tegar, sabar, ikhlas, dan sehat selalu semuanya. Baik Pak, kalau begitu dicukupkan sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih telah memberikan informasi yang sangat banyak, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Ya. Tadi merupakan penjelasan langsung dampak COVID-19 dari manajer salah satu studio foto yang saya wawancarai, di mana beliau menjelaskan bahwa usahanya masih tetap buka. Namun adanya aturan-aturan pemerintah yang harus diterapkan tetapi sangat berdampak karena berkurangnya waktu buka toko dan adanya penurunan kuota pengunjung. Tetapi melihat dari segi sisi mental warga di sini, dari adanya COVID-19 ini sangat bersyukur karena masih terlihat semangat untuk melakukan aktivitas, walaupun banyak dari warga di sini yang kena PHK dari perusahaannya sehingga kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjadi kerja serabutan. Membahas soal ekonomi di lingkungan ini, di sini hanya beberapa warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Jadi, tidak setiap warga mendapatkan bantuan tersebut dengan alasan biaya yang tidak cukup ataupun diukur dari segi ukuran rumah. Sejatinya, kita sebagai warga yang baik harus mengikuti aturan pemerintah walaupun sangat sulit, dan harus berada tetap di dalam rumah, tidak melakukan aktivitas di luar. Semoga rakyat Indonesia tetap berada pada aturan yang berlaku agar dunia cepat pulih.